Pemirsa, heboh tagar kabur aja dulu, dan langsung saja kita bahas bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya manggilnya Mas Menteri nih, lebih enak nih. Mas Abdul Karding di studio juga sudah bergabung bersama kita. Ada psikolog Mbak Novita Tandri. Sehat Mbak Novita? Siap, sehat, nggak kabur. Oh, nggak kabur. Tetap di sini. Kita langsung ke Mas Menteri terlebih dahulu melihat fenomena kabur aja dulu yang dalam 1-2 pekan ini ramai sekali diperbincangkan. Bukan hanya narasi, tapi mereka juga mengambil aksi. Mereka betul-betul kabur ke luar negeri untuk hidup yang lebih baik, Mas Menteri. Ya, jadi yang pertama bahwa isu kabur aja dulu, sebagai pemerintah kita harus melihat ini sebagai sesuatu masukan, sesuatu kritik bagi kita untuk membangun yang lebih baik ke depan, terutama kegelisahan soal pekerjaan dan penghasilan dan tentu kenyamanan yang lain yang mungkin mereka bisa terima di luar negeri. Nah, saya sih melihatnya positif aja, cuma memang harus dipahami bahwa kami sebagai menteri setelah melihat data yang ada bahwa di luar negeri pun juga tidak gampang untuk begitu saja tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mencoba memberikan satu alternatif solusi ya, bahwa kalau mau kabur boleh, silakan, karena itu hak. Tetapi menurut saya yang paling penting kita menyiapkan diri kita agar dalam tanda petik kita kabur ini, di sana kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga bermanfaat untuk negara tersebut dan juga negara kita. Apa yang saya sebut tadi itu adalah kita akan menyiapkan, karena kita memang punya program, sekalian teman-teman bekerja aja di luar negeri. Karena kalau bekerja di luar negeri memang itu akan sangat positif dan sangat baik. Satu, kalau bekerja di luar negeri itu kita melakukan apa yang disebut transfer of skill dan transfer of knowledge. Yang kedua, penghasilannya jauh lebih baik. Misalnya perawat di Indonesia mungkin hanya dengan UMP, kalau di luar negeri bisa dengan gaji 20 juta sampai 30 juta bahkan lebih. Nah, jadi menurut saya kita arahkan tagar ini menjadi kerja aja di luar negeri gitu. Nah, kalau kita kerja maka kita harus menyiapkan yang pertama skillnya, bahasanya, dan juga mentalnya. Karena di negara orang itu kalau kita nggak punya skill, itu akan jadi, saya kira akan lebih besar masalahnya ketimbang di dalam negeri. Nah, jadi Kementerian P2MI akan senang kalau kemudian nanti teman-teman, anak-anak generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya ini, kalau mau kita salurkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang produktif, lalu kita kirim ke negara yang memang kira-kira mereka mau kemana. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk merespon, memitigasi hal-hal tersebut. Baik, Mas Menteri. Yang kedua, memang halo? Baik. Yang kedua, saya sendiri berpendapat bahwa tagar kabur ke luar negeri ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif bagi pemerintah. Paling tidak sistem pendidikan kita, yang kedua juga sistem doktrinasi ideologi kita terhadap kecintaan terhadap negara dan pembenahan dalam pembangunan ini kita lakukan. Pemerintahan Pak Prabowo sendiri concern dan sangat concern terhadap upaya penempatan tenaga kerja skill ke luar negeri. Dan oleh karena itu mengapa didirikan Kementerian P2MI, karena kita ingin solusi 7,4 juta pengangguran Indonesia itu salah satunya adalah menempatkan masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri. Oke, poin yang kita tangkap, kita boleh ke Mbak Novita. Anda melihat ini hanya sekedar aspirasi atau memang sudah frustasi anak-anak muda kita? Susahnya nyari kerja di Indonesia, Mbak Novita.
Bisa kedua-duanya juga ya, tapi saya kalau melihat sini kan hashtagnya adalah kabur aja dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 makna nih. Makna secara fisik kabur berarti keluar secara fisik untuk sementara sebagai bentuk pelarian. Atau yang kedua secara psikologis menghindari masalah. Yang ketiga sebagai kiasan bahwa saya tidak betah di posisi kondisi sekarang, saya ingin keluar untuk sementara. Nah, kalau dilihat katanya kabur aja lalu dulu berarti sementara, temporary. Lebih banyak makna yang negatif. Kalau saya kaitkan dengan coping mechanism seseorang untuk stres, merasa jenuh, merasa bosan gitu ya. Misalnya Mas Andromeda gitu, bosan tiap hari harus live seperti ini, on air seperti ini, dan ini keluar dari situasi ini. Tetapi untuk sementara itu berarti relax untuk santai. Nah, bicara tadi kalau kita kaitkan peluang untuk di luar negeri tentunya ada, tetapi juga harus dilihat ada resiko di sana. Saya kebetulan memang produk yang sekolah di luar negeri. Jadi S1 S2 sekolah di luar negeri lalu pulang ke Indonesia. Resiko dan tantangannya luar biasa. Tadi Mas Menteri sudah menjelaskan bahwa kalau tidak punya skills berarti keterampilan hidup, skills for life, nggak ada di situ. Lalu yang kedua, kita bicara resiliensi, berarti kita bicara daya juang. Hidup di dunia orang, di negara orang, kita bicara ada 4 musim di sana. Kita yang terbiasa dengan 2 musim, panas dan banjir, maaf, dan hujan misalnya. Tropical country, lalu masuk yang 4 musim, di mana ada musim dingin di sana. Dan nggak main-main kita bicara musim dingin. Bagaimana resiliensi ini tuh harus digempur bahwa kita harus bertahan di musim dingin ini. Kebayang kalau skills tidak ada, resiliensi tidak ada, latar belakang pendidikan tidak ada persiapan, kita akan beradaptasi satu tadi dengan musim, kedua dengan sosial. Dan di luar negeri, kita bicara Eropa dan Amerika, itu ada juga yang disebut dengan rasis dan diskriminasi. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri menghadapi ini, kalau kita di sini mungkin dengan mudahnya sebagai mayoritas, ke sana kita bisa menjadi minoritas. Jadi persiapan ini tidak menjadikan melarikan diri untuk sementara, tetapi apa yang kita persiapkan sehingga waktu di sana betul-betul kita bisa bertahan hidup. Mungkin hashtagnya merantau aja dulu kali ya daripada kabur. Karena kalau dilihat anak-anak saya juga kebetulan yang pertama itu di Sydney S1 S2, yang kedua juga sebagai psikolog, dia juga di Amerika selama hampir 8 tahun, kedua-duanya pulang ke Indonesia. Enak, betul, mendapatkan pengalaman bagaimana hidup sendiri, kemandirian. Juga pasti kan lebih gede ya Mbak? Salary-nya tinggi, tapi juga jangan lupa living cost di sana juga tinggi. Mas Andromeda, tinggi juga. Jadi kelihatannya gajinya misalnya 150 juta, 200 juta per bulan kerja misalnya sebagai psikolog di mental hospital. Berapa Mbak? Per bulan itu 200 juta. Wow, 200 juta sebulan? Betul. Di luar negeri? Betul. Tetapi sewa apartemennya aja sekitar 40 juta. Untuk living cost-nya aja dengan semuanya sekitar 50 juta. Jadi jatuh-jatuhnya pun yang bisa di-save sekitar 20-30%. Kehidupannya benar-benar masih average, tidak dalam berlebihan. Jangan melihat nilainya, tapi harus melihat di state mana, misalnya kalau itu di Amerika. Semakin besar kotanya, living cost-nya semakin tinggi. Jadi buat saya, baik untuk merantau ke negara orang, mendapatkan pengalaman di sana, tapi harus dengan persiapan yang matang. Baik, kita ke Mas Menteri, kami juga ingin tahu persiapannya matang, harus punya daya juang kalau kata Mbak Novita. Gak mungkin modal nekat mau ke luar negeri. Betul. Gak bisa dengan bondo. Tapi gak bisa dengan bondo. Gak bisa modal nekat yang baik. Betul. Tapi bagaimana dengan kebijakan, fasilitas yang disiapkan negara agar mereka ini tidak lupa sama Indonesia ketika sudah mendapatkan ilmu di luar negeri. Sesaat lagi, Mas Menteri, kita kembali di Kabar Petang. Kita ke Mas Menteri terlebih dahulu. Ada keresahan dari anak muda yang merasa di Indonesia itu ngelamar kerja syaratnya belibet banget. Rumit sekali, umur lah, pengalaman kerja, sehingga secara gaji mereka melihat di luar negeri potensial, gajinya tinggi, syaratnya sederhana, Mas Menteri. Halo? Ya, jadi saya ingin kasih tahu ya,
tahun kemarin 2024 job order permintaan kerja dari luar negeri untuk kita itu ada 1,3 juta. Kita baru bisa memenuhi 297.000. Nah, masih ada 1 juta lebih. Menurut saya, kalau teman-teman ini memang serius mau bekerja di luar negeri, tugas kami pemerintah membuat pelayanannya lebih mudah, lebih gampang. Memang ada syarat yang harus dipenuhi untuk berangkat ke luar negeri. Yang pertama, ya dia harus terdaftar. Agar apa? Agar kita bisa melindungi kalau ada apa-apa. Yang kedua, dia harus punya skill. Yang ketiga, harus menguasai bahasa. Yang keempat, mentalnya juga harus bagus. Karena banyak data yang kita peroleh, datang ke sana sebentar sudah pengen kabur pulang dan atau pindah ke tempat lain. Nah, jadi mental juga menjadi sangat penting ke depan. Nah, bagi teman-teman yang ingin kabur ini akan kita siapkan dan kita buat lebih mudah. Yang penting Anda punya sertifikasi dan kemudian memahami bahasa, ya udah kita kirim aja sesuai dengan jabatan kerja yang mungkin dituju di sana. Jadi pekerjaan banyak sebenarnya di luar negeri yang bisa menyalurkan dalam tanda petik keinginan untuk merantau, keinginan untuk lebih kabur tapi produktif. Apa produktifnya? Produktifnya ya itu tadi, bisa belajar di negeri orang, dapat uang, dapat gaji, dan yang ketiga produktifnya uang yang dikirim kembali ke Indonesia itu menjadi remitensi. Paling banyak negara dan itu mana, akan membantu Mas Menteri? Perekonomian Paling banyak bangsa negara kita. mana, Mas Menteri, yang menyerap tenaga kerja Kalau dari sekarang Indonesia? paling banyak Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Uni Emirat Arab. Kita sudah membuka juga Jepang, Korea, bahkan sebagian di mana di Eropa mulai kita buka, karena kan di Jepang, di Eropa itu lagi aging. Orang butuh tenaga kerja produktif. Menurut saya peluang ini lebih baik dimanfaatkan itu daripada sekedar kabur. Baik kabur karena secara emosional tidak nyaman di Indonesia atau merupakan kritik sosial politik. Menurut saya lebih baik kita bekerja aja di sana sekalian. Berarti baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat. Jadi pemerintah tidak khawatir kalau mereka memilih jangka panjang di luar negeri untuk hidup yang lebih baik, Mas Menteri ya? Kami punya program begini. Biasanya kita kirim dulu ke beberapa negara, misalnya Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Setelah itu ketika keterampilannya jauh lebih bagus, maka kita naikkan kelasnya, kirim ke Eropa dan negara-negara yang secara salary bagus, perlakuan terhadap pekerja migran juga bagus, dan yang ketiga juga kita harapkan setelah mereka di sana pulang-pulang mereka jadi expert sehingga bisa menjadi investasi sumber daya manusia untuk negara kita. Oke, Mbak Novita, tapi yang dikhawatirkan, Mbak, menuju Indonesia Emas 2045 ini ada data yang menunjukkan 3.912 anak muda yang tadinya bekerja di luar negeri, akhirnya malah mereka berpindah ke warga negaraan. Itu yang kita cemaskan, Mbak Novita. Ya. Kalau memang di sana mereka mendapatkan kenyamanan, mendapatkan fasilitas, sejahtera, ya tentunya nggak kemen balik. Kalau offer yang diberikan di Indonesia tidak setara dengan apa yang mereka dapatkan di sana. Memang ini menjadi tantangan sih. Jadi kalau buat saya sih, bagaimana ya kan harusnya kompetensi, sertifikasi, pelatihan yang sudah didapatkan plus pengalaman, mereka bisa pakai itu lalu pulang ke Indonesia membangun bangsanya sendiri. Tetapi kalau dia dapatnya 200 juta, pulang ke Indonesia dapatnya 2 juta, oke nggak 2 juta lah, 20 juta misalnya, lalu tidak bisa menjadi sejahtera, ya ini yang menjadi tantangan kita, welcome mereka kembali. Tapi kalau kita bicara sekarang keberhasilan banyak, tentunya kegagalan juga banyak. Karena tadi bicara kalau Mas Menteri katakan mentalnya harus kuat, berarti daya juangnya, nah ini kan proses, tidak instan. Berarti sudah ada yang dipupuk gitu sebelumnya, mental baja ini untuk pergi ke luar negeri menghadapi semua tantangan yang ada di sana. Tidak ada support system kan, dia sendiri di sana kalau tidak ada keluarga. Adaptasi dengan budaya, adaptasi dengan
lingkungan semua yang baru. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan, kegagalan ini yang terjadi. Jadi mungkin hashtag kabur aja dulu, mesti tanya dulu kepada diri sendiri, apa sih yang ingin dicapai? Targetnya apa yang betul, goalnya apa dulu, mau ngapain di sana? Lalu apa yang akan dilakukan pada saat kembali lagi? Kalau kabur kan kembali dong, berarti itu temporary. Jadi buat saya ini yang harus dipersiapkan oleh pemerintah juga. Anak-anak ini waktu ke sana, anak muda ini ke sana, jangan sampai yang punya kompetensi yang tinggi dan yang baik diambil. Karena kita lihat banyak negara-negara, kita ambil tetangga misalnya Singapura dan Malaysia. Anak-anak dari SMP saja mereka sudah incar. Sekolah-sekolah yang bagus yang mereka sudah incar, kira-kira yang memang otaknya cerdas, cemerlang, punya prestasi di Olympic Science, misalnya fisika dan matematika, mereka sudah booking dulu tuh. Udah diberitahu kalau kamu ke SMA di Singapura misalnya, mereka memberikan beasiswa sampai kuliah misalnya di NYU, di Nanyang University misalnya. Lalu kerja di negaranya selama berapa tahun. Nah, biasanya sudah nyaman dengan gaji yang tinggi, jaraknya begitu pendek, untuk pulang ke Indonesia hanya 1 jam flight, mereka tinggal di situ. Jadi ini benar-benar menjadi tantangan buat pemerintah sendiri, bahwa jangan sampai semua generasi-generasi, kalau kita bicara Indonesia emas ini udah diincar dan kita sendiri sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Dan saya sebagai psikolog melihat bagaimana anak-anak ini diincar dari mereka masih muda. Apa sekarang yang bisa di-offer untuk mereka supaya tidak pergi ke luar negeri? Mas Menteri harus menjawab pertanyaan dari Mbak Novita ini. Tawaran dari pemerintah agar mereka tidak permanen di luar negeri. Ya memang gini ya, di konsep modul pelatihan kita, selain soal skill, bahasa, memang kita sekarang ini mendorong agar pelatihan soal attitude dan mental ini kita menjadikan satu prioritas kita. Agar apa? Ketika mereka di sana, itu mereka tetap mencintai tanah airnya. Yang kedua, mereka juga punya ketahanan mental fisik yang bagus. Karena dari data yang ada juga tidak sedikit yang lari balik ke Indonesia atau tidak bekerja di tempat di mana dia ditempatkan. Nah, itu biasanya jadi problem. Jadi kalau menurut saya kalau pendidikan modul yang kita bangun di Indonesia cukup baik, maka insya Allah tidak ada masalah. Karena yang terdaftar bekerja di luar negeri sekitar 5 juta lebih, hari ini juga datanya tidak terlalu banyak misalnya yang dikhawatirkan seperti ini. Yang problem yang tidak terdaftar selama ini. Nah, oleh karena itu saya kira modul atau kurikulum soal kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme itu penting. Baik, terima kasih Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding sudah bergabung di Kabar Petang, dan juga Mbak Novita Tandri, psikolog.